Hai Unlockers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali lewat channel Unlock Your Limits. Di serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya ini, kita akan mengupas kasus yang sering membuat kita melakukan blunder, sehingga efek bola saljunya bisa merugikan perusahaan maupun Anda pribadi sebagai manajer. Nah, pertanyaannya, blunder di area mana ya? Blundernya adalah ketika kita mencoba menahan salah satu bawahan kita yang mengajukan resign. Nah, mengapa ini salah? Mengapa ini tidak boleh dilakukan? Nah, sebelumnya kita akan mencoba melihat bahwa reaksi yang sering kali muncul, yang sering kali pertama muncul ketika bawahan kita mengajukan pengunduran diri adalah kita membujuk supaya yang bersangkutan tidak mengundurkan diri. Nah, bujukan itu bisa berbentuk antara lain, pertama kita akan mencoba untuk menjanjikan dia bahwa akan dilakukan beberapa perubahan supaya dia mau bertahan, atau kita akan memberikan tambahan peran atau tambahan tanggung jawab. Bahkan tidak jarang kita juga berani untuk menjanjikan kenaikan gaji ataupun insentif-insentif, juga menjanjikan tambahan fasilitas, apakah itu mobil, apakah uang transport, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, membujuk dengan beberapa janji atau tawaran supaya bawahan yang mau keluar membatalkan niatnya itu adalah sebuah kesalahan besar. Mengapa salah? Pertama, terhadap perusahaan kita harus lihat bahwa janji atau tawaran perubahan itu akan menyebabkan perubahan-perubahan yang aneh atau perubahan-perubahan yang ganjil yang tidak semestinya di dalam perusahaan. Nah, ini akan berdampak negatif, antara lain bisa terjadinya friksi di dalam departemen, atau departemen lainnya bisa merasa terganggu dan merasa bahwa departemen Anda terlalu mencampuri departemen lainnya. Nah, yang kedua adalah job baru bisa jadi kurang menarik atau kurang memiliki makna bagi perusahaan karena hanya dipaksakan supaya yang bersangkutan tidak keluar. Tapi justru yang terjadi membuat yang bersangkutan nantinya tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Nah, alasan kenapa ini salah atau tidak boleh dilakukan adalah bahwa yang kedua ini adalah bahwa rasa puas karena mendapatkan penyesuaian atau tambahan biasanya tidak akan berlangsung lama. Cepat atau lambat, yang bersangkutan akan mulai untuk merasa tidak kuat lagi, sehingga niatnya akan mengundurkan diri akan muncul lagi. Nah, bisa saja ketika Anda menjanjikan itu dia merasa sungkan, lalu dia berusaha bertahan. Tapi suasana demikian ini justru akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja dan performa dia di kemudian hari. Sehingga ujung-ujungnya adalah ya Anda bisa dikatakan tetap kalah. So, kesimpulannya adalah tidak selayaknya Anda membuat kekacauan di departemen atau bahkan di perusahaan untuk menahan seseorang. Tidak peduli betapa bagusnya kerja orang tersebut. Lalu bagaimana kalau Anda merasa bahwa, waduh, saya sudah terlanjur memberi janji atau terlanjur memberi tawaran untuk menahannya. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Nah, ada 4 hal atau 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan satu recovery jika Anda sudah terlanjur melakukan blunder. Yang pertama, datangi atau panggil dia untuk bicara empat mata, lalu beri dia apresiasi dan sampaikan rasa penyesalan karena dia harus mundur. Lalu sampaikan bahwa kalau Anda tidak berusaha menahan bukan berarti Anda mendorong dia untuk mundur dengan segera. Lalu yang ketiga, dengan jujur sampaikan kepadanya bahwa Anda
mempunyai banyak keterbatasan untuk mengakomodasi hal-hal yang dia inginkan atau dia butuhkan untuk dia bisa bertahan. Lalu tetap sampaikan bahwa Anda akan tetap menyambut dengan baik seandainya dia membatalkan niatnya. Nah, ini yang harus Anda lakukan setelah Anda melakukan blunder itu. Ya. Nah, namun bagaimana seandainya Anda belum melakukan blunder itu dan ada orang yang atau bawahan Anda yang datang untuk mengajukan pengunduran diri? Di sini ada beberapa guidance yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah bahwa pastikan bahwa yang bersangkutan merasakan tulusnya rasa penyesalan Anda karena harus kehilangan seorang bawahan yang begitu handal dan Anda sangat peduli terhadap alasannya dia keluar. Jika alasan keluar karena mengejar kesempatan yang tidak ada di dalam perusahaan Anda, maka Anda harus turut berbahagia demi dia dan mendoakan yang terbaik bagi dia. Namun jika alasan keluar karena ketidakpuasan dengan perusahaan, maka Anda harus menanyakan untuk melakukan identifikasi apakah permasalahannya ada di dalam kontrol Anda atau apakah masalah ini dapat diperbaiki di masa mendatang. Dan bila Anda belum mengetahui alasan kenapa dia mundur dan menerima pekerjaan di luar, Anda coba bisa untuk menanyakan juga. Lalu tahap yang berikutnya seperti apa? Apapun alasannya untuk keluar, Anda jangan buat janji untuk melakukan perubahan di dalam lingkungan perusahaan. Karena apa? Anda perlu sebelumnya untuk melakukan evaluasi dan analisa sebelum Anda membuat keputusan untuk membuat janji ataupun komitmen. Khususnya ketika alasan keluarnya berkaitan dengan permasalahan di lingkungan kerja, satu-satunya komitmen yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengecek situasi tersebut. Dan bila memungkinkan, tanyakan apa yang mungkin membuat dia tertarik untuk tetap tinggal. Namun ingat, alasan yang membuat seorang bawahan yang baik, seorang bawahan yang rajin bekerja untuk resign, biasanya adalah hal yang sangat serius. Dan tentu saja hal ini tidak bisa diselesaikan dengan begitu gampang. Perlu satu analisa dan evaluasi. Nah, tahap berikutnya adalah pelajari kembali jenis-jenis pekerjaan, job desk, tanggung jawab yang ada di dalam departemen Anda, lalu struktur gaji, lalu potensi-potensi perkembangan yang ada dalam perusahaan maupun departemen untuk Anda bisa melihat apakah Anda dapat melakukan sesuatu yang realistis untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan bawahan yang mau mengundurkan diri itu. Nah, yang keempat, jika ada hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan yang bersangkutan tanpa membuat friksi dan disrupsi terhadap seluruh departemen maupun organisasi, Anda bisa tawarkan. Ya, tapi ingat, Anda harus yakin bahwa itu tidak akan melakukan satu friksi ataupun disrupsi. Nah, jika yang bersangkutan belum tertarik, Anda mungkin dapat menawarkan hal-hal yang sedikit lebih tinggi atau lebih menarik. Namun Anda harus ingat bahwa kalau Anda menyampaikan ini, maka dengan kata lain Anda mengekspresikan kepada yang bersangkutan dengan jelas bahwa Anda sangat takut kehilangan dia. Nah, jika yang bersangkutan membaca hal itu, maka khawatirnya dia bisa meminta lebih daripada apa yang sudah Anda tambah tadi. So, hati-hatilah akan hal ini. Karena apa? Karena akan berujung pada hal yang tidak produktif. So, apakah dia mau menerima atau tidak? Batasan yang tidak boleh dilanggar adalah pekerjaan harus tetap dilakukan secara efektif, tanpa friksi maupun tanpa disrupsi. Nah, tahap yang kelima adalah bahwa jelaskan bahwa Anda sudah berusaha untuk melakukan apapun supaya kebutuhan dan keinginan yang bersangkutan dapat terpenuhi sehingga tetap bisa bekerja di sini.
Namun Anda juga mempunyai keterbatasan untuk melakukan banyak perubahan-perubahan supaya yang bersangkutan tetap bisa tinggal bekerja di sini. Nah, sekali lagi Anda perlu ungkapkan juga rasa penghargaan Anda atas apa yang sudah ia lakukan untuk perusahaan. Dan jika dia keinginan untuk tetap stay atau tetap tinggal di perusahaan itu, maka sampaikan bahwa perusahaan tetap akan menyambut dia dengan baik. Namun apapun yang terjadi di dalam situasi manajemen human resource atau mengelola human resource kita, selalu ada pengecualian. Yaitu apa? Yaitu terhadap karyawan-karyawan yang saya sebut dengan khusus. Ketika karyawan-karyawan khusus ini mengundurkan diri, kita perlu melihat kekhususannya apa. Yaitu ketika yang bersangkutan itu mempunyai skill yang unik, sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan pengganti. Atau yang bersangkutan kebetulan sedang terlibat di dalam sebuah proyek yang sedang berlangsung, dan jika yang bersangkutan itu keluar, maka proyek akan terancam gagal. Nah, ini pengecualiannya. Kalau ini sudah terjadi, maka mau tidak mau, ya kita harus mempertahankan karyawan tersebut. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengakomodasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Namun tetap harus diingat, ada batasan-batasan tentunya, yaitu dari segi jangka waktu. Misalnya hingga mendapatkan pengganti atau hingga proyek selesai. Satu hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa walaupun sudah sepakat untuk tetap tinggal, artinya tetap bekerja, tetap ada kemungkinan besar dia akan mencari pekerjaan baru ketika masa batasan itu sedang berlangsung. So, berhati-hatilah. Nah, final tips atau tips terakhir bagi kita untuk kita bisa mengelola human resource kita adalah bahwa satu hal yang harus kita ingat. Karyawan akan bekerja dengan baik ketika mereka merasa dihargai atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Karena itu, ingatlah pujian dan penghargaan harus kita berikan, kita lakukan dengan sangat jelas dan juga secara teratur. Dan perusahaan juga wajib untuk selalu melakukan analisa dan cek terhadap feedback sistem yang sedang berlaku. Bila mana perlu, perbaikilah feedback sistem itu, sehingga feedback sistem itu dapat berfungsi dengan baik, dan karyawan-karyawan yang bekerja dengan baik bisa merasakan bahwa mereka dihargai. Demikianlah seri kelima dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limits ini. Semoga bermanfaat sehingga meningkatkan managerial skill Anda. Sekali lagi, jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silakan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe ya, supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta silakan bantu menginformasikan ke rekan-rekan yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.